Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar, para sahabat Pena Mu'alim dimanapun kalian berada, dan para siswa dan siswi SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Sebab dari banyaknya nikmat yang Allah berikan, nikmat yang terbaik adalah nikmat iman dan Islam. Sebab dengan keduanya Allah masih memberikan kita hidayah. Kita masih berada dan dapat merasakan hangatnya dekapan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah dalam firman-Nya, jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Artinya, ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya dengan nikmat yang lain. Akan tetapi jika seorang hamba lalai atau lupa untuk bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju zaman yang terang benderang, menuju jalan yang lurus, yaitu jalan bagi orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, apalagi jalan orang-orang yang sesat. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang istiqomah mengikuti segala ajaran-ajaran beliau dan menjadikan akhlak beliau sebagai contoh dalam menjalani kehidupan, agar nanti kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah. Para pendengar, mustami', dimanapun kalian berada, sahabat Pena Mu'alim dan peserta didik, siswa dan siswi SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, saya pada kesempatan ini akan membahas tentang sebuah kisah hikmah. Suatu ketika dikisahkan dalam Alkitab, dalam kitab Az-Zuhdu karya Ibnul Mubarak, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, beliau diceritakan sedang berduduk-duduk dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang lainnya di dalam majlis. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu sering berada atau membuka majelis ilmu di dalam masjid. Beliau sampaikan ilmu-ilmu agama. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maka ditunggulah oleh orang-orang yang lewat di sana. Jadi para sahabat ini menunggu setiap orang yang akan lewat dari pintu sana. Maka lewatlah seorang pria yang jenggotnya masih basah dikarenakan air wudhu, sedangkan tangan kirinya memegang sandalnya. Kemudian di hari yang kedua, Nabi Muhammad SAW kembali memberitakan kepada para sahabat dari pintu itu akan lewat seorang penghuni surga. Maka lewatlah lagi orang yang sama. Sampai di hari yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW kembali memberitakan kepada para sahabat bahwasanya di pintu yang itu akan lewat lagi seorang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni surga. Sampai 3 kali, sampai 3 hari Rasulullah SAW sampaikan berturut-turut
bahwa orang ini tercatat sebagai seorang penghuni surga. Tentu saja yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini membuat para sahabat keheranan. Apa yang istimewa dari orang ini? Orang ini memiliki amalan khusus apa dan yang akhirnya menjadikannya sebagai orang yang dijamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga. Dengan rasa penasarannya, kemudian Abdullah bin Amr bin As menyatakan kepada orang tadi sambil berkata, "Wahai sahabatku, saya ini sedang ada masalah dengan orang tuaku, dan saya sedang ngambek sama orang tua saya. Saya ingin tidak pulang ke rumah saya selama 3 hari 3 malam. Bolehkah jika saya izin menginap di rumahmu, wahai saudaraku?" Maka berkata orang tadi, "Silahkan, tapi jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Kemudian kamu harus pulang dan segera menemui orang tuamu untuk meminta maaf." Maka menginaplah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Malam pertama terlihat ia tidak dapati pria ini qiyamul lail. Jadi laki-laki ini tidak melaksanakan sholat sunnah malam. Pria ini juga tidak melaksanakan tahajud. Hanya saja ketika pria ini terbangun, ia senantiasa berzikir kepada Allah hingga datang waktunya subuh. Di malam kedua pun demikian, tidak ada amalan khusus yang dilakukannya. Malam ketiga, ia lihat-lihat, baca Qur'annya biasa saja, sedekahnya pun biasa, sholatnya pun biasa, sholat sunnahnya pun paling hanya beberapa. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, apa yang spesial dari pria ini dalam hatinya? Kemudian semakin tak tertahan rasa penasarannya, dan juga waktu yang dijanjikan oleh Abdullah bin Amr bin As, yaitu 3 hari dan 3 malam ini sudah sampai. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As, ia samperin pria tersebut sambil berkata, "Wahai sahabatku, tolong maafkan daku. Aku datang ke sini bukan karena berselisih ataupun ngambek dengan orang tuaku. Hanya saja 3 hari berturut-turut baginda Rasulullah SAW, setiap engkau mau memasuki masjid, Rasulullah selalu memberitakan kepada kami bahwasanya akan lewat seorang pria calon penghuni surga. Nah, dan ternyata orang itu adalah dirimu. Saya datang ke sini karena ingin tahu apa amalan khususmu." Pria tersebut kemudian menjawab, "Tidak ada yang khusus dari amalan saya. Alhamdulillah jika Nabi SAW mengatakan bahwa saya adalah calon penghuni surga." Pria ini kemudian tidak pernah iri. Jadi setelah itu pria ini mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, walaupun sholatnya biasa saja, yang wajib saja, puasanya juga yang sunnahnya jarang, ya, tahajudnya jarang, tapi dia senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah. Dan juga pria ini kemudian mengatakan bahwasanya selama hidupnya dia tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sehingga inilah yang kemudian Rasulullah SAW memvonis pria tersebut atau laki-laki tersebut sebagai penghuni surga. Masya Allah. Walaupun orang ini masih berada di dunia, jasadnya masih di dunia, namun rohnya sudah dikatakan oleh baginda Rasulullah bahwa ia akan tinggal di surga. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan kisah tadi menjadikan pelajaran untuk kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak pernah merasa iri atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang, berikan kesehatan oleh Allah, dan senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita di tahun ini lancar. Apabila ada atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi pada kuliah Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.